Nabi SAW diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang untuk memberikan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa dhallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib afala yashkurun واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagian untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat kamu bersalam bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan merupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang mendapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur dulu? Katakanlah Nabi Muhammad SAW, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia mengetahui tentang segala makhluk.
Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka ketika itu kamu menyalakan api dari kayu itu. Dan bukanlah Allah yang menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan kembali yang serupa itu. Jasad mereka yang sudah hancur itu benar. Dan Dia Maha Pencipta, Maha Mengetahui. Sesungguhnya urusannya apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 33. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها أخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها مرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dihamparkan, darinya Dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung Dia pancangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TikTok yang juga dirahmati Allah, khususnya Majelis Sabul Khair dan Pasar yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbab Allah Subhanahu wa taala lah kita hadir dan bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan ketabahan. Dan tetap istiqomah di jalan Allah. Kalian yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ingat ya, gak usah melihat yang lain, A, B, C, D, gak usah. Lihat diri kita, istiqomah kita ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa hidayah dari Allah, kita tidak mampu melaksanakan kebaikan itu. Walaupun secuil saja tidak akan mampu. Ya, itu boleh dipahami. Begitu cintanya Allah kepada kita, sehingga Allah memberikan kepada kita jalan. Menciptakan alam semesta ini dengan isinya, juga menetapkan jalan yang lurus bagi kita, menetapkan kebaikan bagi kita. Yang akan dimuliakan Allah, kebaikan itu yang menetapkan Allah, hidayah pun yang memberikan Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah di saat kalian merasakan nikmatnya iman pada saat hari ini. Ya, begitu banyak karunia Allah yang kita terima, ya,
Begitu banyak pertolongan Allah yang kita terima, ya, begitu luas karunia Allah yang telah kita rasakan, wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sedikit sekali rasa syukur kita, bahkan kita tidak merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang kita, ya, memperhatikan kita, ya, menunjukkan kepada kita jalan. Allah perhatikan kita, wahai anak dimuliakan Allah, ya. Jadi Allah menyiapkan bala tentara untuk menjaga kita, memperhatikan kita. Coba buka Yasin ayat 75. Jadi Al-Fakir sampaikan, Alhan baca. Firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya mohon, Al-Fakir berharap kalian yang ada di sini, pemirsa TikTok sekalian dan Majelis Sabil Khairat, buka Quranmu. Seriuslah kalian dengan Al-Quran. Maka Al-Quran akan mencarimu, ya, akan masuk ke dalam hatimu yang paling dalam, sehingga setan tidak bisa menyentuhmu, tidak bisa bahkan mendekatimu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Persamaan itu tidak mampu menolong mereka, padahal semua itu adalah tentara yang dihadirkan untuk menjaganya. Lalu kadang kita gini ya, perhatikan ya, Bagi sampaikan pada kalian sebelumnya. Jadi saya ingatkan kembali, kalian datang ke majelisnya Allah wa Rasul itu mencari siapa? Mencari Allah dan Rasul, mencari nikmatnya iman, mencari keikhlasan khusyuk, mencari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, bukan mencari al-fakir. Al-fakir hanya hamba fakir yang diberikan amanah untuk menyampaikan berita-berita yang membahagiakan bagi kalian. Al-fakir tidak punya daya upaya dan kekuatan yang Allah berikan kepada al-fakir. Untuk apa? Untuk menyampaikan saja, dengan rahmat nikmat semuanya dari Allah. Jangan karena ada saya maka penuh majelisnya. Tidak ada saya, tidak ada orang. Jangan, wahai anak yang dimuliakan Allah. Seperti apa yang disampaikan di firman ini. Wahum lahum jundum muhbarun. Tentara yang dimaksud itu di sini adalah orang-orang beriman, para malaikat Allah, ya, yang menyampaikan berita kebahagiaan tentang Al-Quran, yang menyampaikan sesuatu yang mulia dari Al-Quran. Bukan kepada mereka kalian memohon, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan keberkahan kepada orang yang dekat kepada Allah, sehingga barokah keberkahan itu akan turun kepada kalian semua. Ini dipahami, ya. Surat Anbiya ayat 31, perhatikan Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waj'alna fiha fijaja subulan la'allahum yahtadun. Kami telah berikan di bumi gunung-gunung yang kukuh agar tidak mengguncang bersama mereka, dan kami menjadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Ya Allah, begitu indah firman Allah ini. Perhatikan ya, waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Allah membuat jalan yang luas, menghamparkan bumi dengan memberikan petunjuk. Jadi kita kemanapun pasti ada petunjuk Allah, pasti ada rahmat Allah, pasti ada kemuliaan Allah turunkan. Untuk apa? Untuk manusia dan jin, untuk mengikutinya. Tapi apakah kita peka mengetahui sehingga kita mengikutinya? Itu belum tahu, itu belum paham. Maka kami, ya, menyampaikan berita ini, firman Allah untuk apa? Untuk mengukuhkan hati kalian. Berita ini, firman Allah ini, Quranul Karim, untuk mengukuhkan diri kalian dan memberikan pemahaman pada kalian bahwa Allah itu pencipta terbaik. Ya. Dan di Az-Zariyat 47 dia disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan tangan kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Langit, ya,
dihamparkan bumi, dihamparkan langit oleh Allah, diluaskan, dimudahkan oleh Allah. Apa? Untuk menuju Allah. Bahasa langit itu di atas. Ya. Allah menurunkan rahmat dari atas ke bawah. Ya, apalagi kita sampaikan dulu apa namanya? Rizqan kariman. Untuk apa? Untuk jiwa kita. Untuk hati kita, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Itu yang utama. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, dunia ini kecil, mudah kita jalani, mudah kita hadapi. Problematika hidup mudah ada solusi, digampangkan oleh Allah. Tidakkah kita mau digampangkan Allah? Maka yakinlah bahwa Allah pencipta yang terbaik. Perhatikan hamparan langit ini. Adakah tiang-tiangnya? Berfikirlah wahai manusia dirahmati Allah. Para santri semua, Ustaz TikTok yang berbahagia. Ya. Kemudian di At-Talaq ayat 11, Allah menyampaikan rinci. Ya. Mohon dibuka, disimak apa yang Fakir baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Berupa seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu yang menerangkan bermacam-macam hukum agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan ya mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Coba perhatikan ya. Perhatikan lagi ya. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin liyukhrijal ladzina amanu wa 'amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Rasul yang membacakan firman Allah, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang melaksanakan perintah Allah, beramal soleh untuk menguatkan dia daripada kegelapan menuju cahaya, membacakan. Al-Fakir membacakan kepada kalian, maka simak, buka Al-Qur'annya. Dengan itu syaitan tidak akan dekat pada kalian. Faman yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya akan dia masukkan dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah menganugerahkan rezeki yang baik kepadanya. Loh, rezeki yang baik itu apa? Iman kepada Allah. Asbab iman kepada Allah dan menjalankan ketakwaan, maka akan masuk ke surganya Allah. Dari mulai sekarang ini, proses min riyadil jannah ini, sekarang ini, dudukmu ini, sampai berproses nanti, insya Allah dudukmu ini penuh barokah, penuh keberkahan, penuh ilmu, penuh harapan kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya. Kemudian ayat 12-nya, Allah alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan menciptakan pula bumi seperti itu. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Perintahnya berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Supaya anak yang dimuliakan Allah, makanya Fakir menyampaikan ini. Ini menyampaikan ini perintah dari Allah. Kita mengaji, ya, mengaji Al-Qur'anul Karim, mengkaji alam. Dan Allah ciptakan, lihat langit, lihat bumi, lihat ciptaannya, tumbuh-tumbuhan, binatang, ya, manusia dan makhluk lainnya yang diantara mereka. Loh, coba ini, adakah yang bisa menciptakan sesempurna ini? Atau kita merasa lebih tinggi penciptaan kita daripada alam semesta?
Adakah yang menciptakan lebih hebat daripada Allah? Tentunya tidak ada. Tidak akan ada, wahai anakku di belakang Allah. Rasakan betul-betul dalam hati kalian ini. Rasakan dalam hati sanubari kalian betapa Allah sangat maha mulia dan sangat maha menciptakan apapun, dan ilmu Allah meliputi langit dan bumi dan seluruhnya yang kita rasakan, kita lihat, kita pandang. Ya. Di Al-Hasr ayat 24 Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang mewujudkan dari tiada dan yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi senantiasa bertasbih kepadanya. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah yang mempunyai nama-nama yang indah. Pastinya Allah ciptakan semua indah. Bagaimana wajah-wajah kalian, pandangan kalian, pikiran kalian, bagaimana tujuan-tujuan kalian, kebaikan hati kalian, amalkan. Begitu indahnya Allah menciptakan kita ini. Ya. Coba mana? Ada nggak yang kurang? Nggak ada, ya anak Allah. Nggak ada yang kurang. Kita yang kurang bersyukur, kita yang kurang ruku dan sujud, kita yang kurang bersabar atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang atas Allah karuniakan kepada kita, wahai anakku. Ya. Ya, Sajadah ayat 7, Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Dia juga yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Memperindah segala sesuatu yang Allah ciptakan ini loh, yang kita pandang sehari-hari. Dan Az-Zumar 62-63 Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Apa yang telah Allah ciptakan, Allah pasti pelihara. Kamu tidak usah khawatir. Kita tidak usah khawatir dengan karunia Allah, rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pernah sampaikan, kalau hari ini kau tidak mendapatkan rezeki maksimal, Allah simpan tuh 2, 3, 4 hari lagi, atau seminggu lagi, atau sebulan lagi. Di saat kamu benar-benar membutuhkan, Allah tahu keadaanmu. Allah tahu kalau diberikan kepada kamu semua, kamu akan habiskan itu dengan foya-foya. Maka Allah atur, Allah tata. Wahai orang beriman kepada Allah, jika kamu istiqomah di jalan Allah, Allah tata kehidupanmu. Kembali pada situ kalian. Ingat kalian, Allah akan tata kehidupanmu. Ya, dari mulai bangun sampai kamu tidur kembali. Tidakkah kita bersyukur kepada Allah? Lahu maqalidus samawati wal ard. Miliknya lah kunci-kunci pembenaran langit dan bumi. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Orang yang kufur terhadap ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi, karena Allah akan menghapus amal mereka. Orang kufur itu apa, anakku? Orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah, orang yang lupa kepada Allah, orang yang lalai kepada Allah. Ya, pikirkan ayo bagaimana kita, kita pun siapapun dari kita tidak bisa menciptakan bulu mata. Satu pun profesor siapapun tidak bisa menciptakan bulu mata saja, atau bulu hidung, tidak bisa. Imitasinya pun tidak sama. Belum yang lain, belum kulit kita, belum darah kita, belum tulang kita, belum otak kita, belum jantung kita, belum paru-paru kita, belum usus kita, belum nafas kita, belum jiwa kita. Begitu sempurna penciptaan Allah Ta'ala. Ya, ini perlu dipahami. Ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Baik kita ini, Masya Allah. Tapi kita nodai dengan maksiat kepada Allah, kita nodai dengan mungkarat, kita nodai dengan berbuat keji, perilaku yang dilarang oleh Allah, sehingga merusak akal pikiran kita. Kita mengundang syaitan masuk untuk menghancurkannya. Penciptaan yang terbaik jadi asfala safilin, rendah, gugur, hancur.
remuk asbab perilaku ulah kita sendiri. Maka Al-Fakir ingatkan, yang semua termasuk Al-Fakir sendiri, bahwa kita di akhir zaman seperti ini kita harus kembali kepada Allah, ya, kembali kepada Allah dengan kesungguhan, kembali kepada Allah dengan keikhlasan, tawakal ala Allah, ya. Kita bisa katakan wahai anak dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, memberikan segala macam kebaikan kepada kita, menjauhkan kesulitan daripada kita, ya, dan memberikan pemahaman kepada kita bahwa Allah adalah pencipta yang terbaik. Jadi kita mendapatkan itu, kita tahu itu, kita akan selamat di dini, dunia wal akhirah. Usikum wa nafsi taqullah faqad faza muttaqun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, Rabbi ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah. Amin. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Amin. Kebaikan dunia wal akhirah. Amin. Kebaikan dunia wal akhirah. Amin. Kebaikan dunia wal akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbi ya Tuhan kami. Amin. Berikanlah pemahaman kepada kami ya Allah. Amin. Jauhkanlah kami daripada Amin. kejahilan ya Allah. Dekatkanlah kami Amin. dengan amal saleh dan pemahaman ya Allah. Amin. Ya Tuhan kami, jauhkanlah kami Amin. daripada gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Amin. Beserta bala tentaranya. Dekatkanlah Amin. kami dengan orang-orang beriman ya Allah. Dan Amin. mampunya kami menerima perbedaan daripada siapapun ya Allah. Amin. Karena sungguhnya kau ciptakan ini hasanah kekayaanmu. Maka jika kami tidak bisa menerima, kami sangat tidak mensyukuri apa yang telah kau ciptakan, apa yang telah kau Amin. tunjukkan kepada kami ya Allah. Amin. Ya Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada keluarga kami, Amin. anak istri kami, Amin. suami kami, orang Amin. tua kami, baik yang masih hidup atau sudah meninggal mendahului kami. Amin. Ya Allah, selamatkanlah kami di akhirat ya Allah. Amin. Selamatkanlah kami di akhirat dengan Amin. rahmat-Mu Amin. dan syafaat Nabi sallallahu alaihi Amin. wasallam ya Allah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam Amin. ya Allah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.